Shalom, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Tumiar Hutajulu. Malam hari ini saya rindu kita membahas tentang akhir zaman, saudara. Bagaimana di waktu akhir zaman itu, setelah pengangkatan itu, setelah antikris, apa yang terjadi di muka bumi ini, saudara. Saya rindu membagikan buat kita semua apa yang saya tahu, apa yang saya mengerti. Saya rindu membagikan buat saudara-saudara mengenai bagaimana nanti setelah gereja Tuhan diangkat dan dunia ini masuk ke zaman antikris, yaitu masa sukar, saudara. Di masa sukar itu juga ada juga terjadi sekaligus murka Tuhan. Jadi sudah masa antikris, ada juga murka Tuhan. 21 murka Tuhan, saudara, yang akan dialami di muka bumi ini di masa antikris. Dari 21 murka Tuhan itu dibagi 3, saudara ya. 7 meterai dan 7 sangkakala, juga 7 cawan murka Tuhan. Tapi malam hari ini saya rindu kita membahas yang pertama, saudara, dari 7 meterai. Nah, sebelum ke meterai 1, saya membacakan dulu di masa siksaan, saudara ya. Masa siksaan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Matius 24 ayat 21 dan 29. Akhir zaman. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikianlah juga pada akhir zaman. Firman Tuhan akan tinggal tersembunyi dan termeteraikan sampai akhir zaman. Matius 13 ayat 40 dan Daniel 12 ayat 4 dan ayat 9. 21 murka Tuhan. Tuhan mencurahkan murkanya karena moralitas manusia sudah sangat buruk. Jadi saudara, Tuhan mencurahkan murkanya di masa sukar, di masa antikris itu. Bukannya Tuhan tidak sayang kepada kita manusia yang diciptakannya, tapi karena moralitas manusia sudah sangat buruk, jauh lebih najis daripada masa Sodom dan Gomora maupun zaman Nuh. Manusia tidak mau bertobat, bahkan terus menentang Tuhan. Nah, kalau kita lihat sekarang moralnya manusia, saudara, sudah sangat buruk ya. Kita sudah melihat rumah tangga yang banyak bercerai, ada perselingkuhan di mana-mana. Kita juga melihat zaman sekarang ini sesama jenis, saudara ya. Bahkan makanya Tuhan bilang sudah sangat buruk. Tuhan juga sudah jijik melihat zaman sekarang. Itu sebabnya di masa antikris itu, di situ Tuhan juga mengadakan 21 murka Tuhan. Hal inilah yang menjadi alasan murka Tuhan ditimpahkan seperti tertulis. Hal kedatangan Tuhan Yesus akan seperti zaman Lot dan zaman Nuh. Mereka makan dan minum. Makan dan minum artinya berpoya-poya. Kawin dan mengawinkan artinya percabulan dan perzinahan. Tuhan hancurkan Sodom dan Gomora dengan api belerang. Tuhan hancurkan bumi dengan air bah. Lukas 17 ayat 26 sampai 32.
Dan akhirnya Tuhan akan menghancurkan bumi dan isinya dengan ke-21 hukumnya. Nah ini saudara, karena sudah bobroknya dunia ini, karena manusianya juga tidak lagi mau bertobat, nah Tuhan akan menghancurkan dengan murka Tuhan dunia ini. Kesusahan besar itu ada 7 tahun saudara. Nah meterai yang pertama ini akan terjadi pada bagian pertama 3,5 tahun pertama dalam masa kesusahan yang besar. Nah meterai yang pertama saudara, seorang yang menunggangi kuda putih, di tangannya memegang busur, bukan panah. Penunggang kuda ini merupakan penampilan antikris sampai meningkat pada individu. Seorang antikristus, dia akan menjanjikan perdamaian dan dia mampu menipu banyak orang. Penunggang kuda ini identitasnya tidak jelas dan sangat berbeda dengan penunggang kuda putih dalam Wahyu 19 ayat 11. Busur perang ada di tangannya. Mazmur 11 ayat 2. Tetapi tanpa panah. Jadi menakutkan orang dengan senjata, tetapi tidak menyerang. Perdamaian semu dan memakai mahkota penakluk. Berbeda dengan mahkota kerajaan yang dipakai oleh Kristus dalam Wahyu 19 ayat 11 itu. Jadi penunggang kuda ini bukan Tuhan Yesus, tetapi antikris. Nah, kita lihat saudara di ayat firman Tuhan, meterai pertama itu di Wahyu 6 ayat 1 dan 2. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemegang untuk merebut kemenangan. Di sini saudara, panah. Tapi kalau kita lihat, panah yang dimaksud itu bukan panah saudara, busur. Busur ya. Tidak mungkin cuman panahnya doang. Nanti kalau panahnya dikemanain gitu. Jadi yang dimaksud di situ adalah busur. Karena bahasa Inggrisnya itu bow. Jadi busur saudara. Jadi orang itu memegang busur gitu ya. Jadi kalau dilihat dari sini ya itu antikris gitu ya, itu antikris, bukan ya penunggang kuda yang di Wahyu 19. Kalau itu Yesus. Karena kita lihat dulu dari sini ya perbedaannya ya saudara ya. Di ayat 2 Wahyu 6 itu, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah di sini ada seekor kuda, orang yang menungganginya, orang. Jadi nggak jelas ini orang mana, orang siapa, ya. Dan juga ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, ini orang ini yang menunggangi kuda ini, dia mau merebut kemenangan. Sementara kalau kita lihat firman Tuhan, yang punya kemenangan itu adalah Tuhan kita Yesus. Jadi kita bukan merebut kemenangan, tetapi kita diberikan kemenangan oleh Tuhan. Nah, jadi kalau orang yang menunggangi kuda ini merebut kemenangan, saudara, kita nggak perlu merebut kemenangan dari Tuhan. Tuhan yang memberikan itu kepada kita. Karena firman Tuhan bilang, aku akan membuat kamu menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Itu firman Tuhan buat kita. Jadi kita tidak perlu merebut kemenangan. Sebab kemenangan itu milik Tuhan. Ya saudara-saudara ya. Nah di sini dia mau merebut kemenangan. Yaitu di sini antikris. Dan orang yang menunggangi kuda itu nggak jelas siapa dia. Tapi orang. Nah beda dengan Wahyu 19 ayat 11 itu saudara. Kalau itu Tuhan Yesus
Ya, kita lihat di Wahyu 19 ayat 11. Nah, ini jelas dia. Wahyu 19 ayat 11 firman Tuhan. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Nah, siapa dia? Ya, yang adil dan yang setia, jelas ada namanya. Nah, kalau di Wahyu 6, nggak tahu siapa namanya. Tapi orang itu merebut kemenangan. Tapi di sini dia tidak merebut, saudara. Yang menunggangi kuda putih di Wahyu 19 ayat 11 ini adalah namanya yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Nah ini, makanya saya katakan Wahyu 6 itu bukan Tuhan, tapi antikris. Karena orangnya tidak jelas dan orangnya ingin merebut. Tuhan kita tidak pernah merebut. Kita tidak perlu merebut kemenangan. Karena Tuhan kita juga sudah memberikan kemenangan bagi kita. Jadi penunggang kuda putih di Wahyu 6 dan penunggang kuda putih di 19 adalah beda. Wahyu 6 adalah antikris. Wahyu 19 adalah Tuhan kita. Ya saudara. Meterai 1 sudah dibuka, yaitu tahun 606, yaitu pada saat roh Babel atau wanita Isabel, Ratu Semiramis, pendiri agama Babel, masuk ke gereja-gereja, ya. Wahyu 2 ayat 20, yaitu saat roh antikristus menguasai gereja-gereja, saudara ya. Kuda putih akan berpacu terus sampai puncak. Kuda putih yang ada di Wahyu 6. Kuda putih akan berpacu terus sampai puncak pada saat dunia sedang damai dan aman. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Dan setelah pengangkatan gereja Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 7. Jadi setelah pengangkatan, saudara. Setelah pengangkatan, antikris maju, dan masa antikris di situ juga terjadi murka Tuhan. Ya saudara ya, jadi meterai pertama itu di masa mulai ada perdamaian, kita waspada, kita berjaga-jaga supaya kita tidak masuk ke zaman masa sukar ini, tidak masuk ke masa antikris, dan tidak masuk ke murka Tuhan. Ya saudara-saudara ya. Nah inilah meterai yang pertama. Dan meterai yang selanjutnya kita akan belajar kembali. Tuhan Yesus memberkati.